Shalom, selamat malam, selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kemurahan-Nya dan kasih-Nya kepada kita semua, kita kembali dihantarkan di dalam ibadah tengah minggu kita di malam hari ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau arahkan pikiran kita tertuju di dalam ibadah tengah minggu, agar kiranya Tuhan Yesus berkenan hadir di dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyata-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan sungguh sangat banyak rancangan yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang sangat baik, yang senantiasa melawat segenap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mohon terlebih dahulu kiranya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan segenap kehidupan kami, agar kedatangan kami di malam hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, agar kami semua yang mengikuti ibadah di malam hari ini menerima jamahan-Mu, menerima pemulihan yang daripada Engkau saja. Kami bermohon kepadamu Tuhan, hamba-hambamu yang melayani di dalam ibadat tengah minggu kami di malam hari ini. Kiranya terlebih dahulu Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar setiap pelayanan yang dilakukan semuanya berkenan kepadamu. Terlebih lagi Bapa, sarana dan alat-alat yang kami pergunakan untuk menunjang kami dalam ibadah di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang membela, Engkau juga campur tangan, agar kami dapat mengikuti ibadah di malam hari ini dengan tenang ya Tuhan, tanpa terkendala oleh sesuatu hal apapun ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu, kami siap untuk berglori Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Oleh sebab itu, kalau kita punya Allah yang perkasa, jangan pernah kita ragu akan setiap kasih yang Tuhan harus boleh berikan kepada kita. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, walau 1000 rebah. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai,
Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rabadikan aku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rabadikan aku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita. Kita tidak pernah goyah karena kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu jika kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, biar kita senantiasa mau bersorak mengagungkan namanya. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita puji. Kita mau sambung pujian kita dengan pujian yang mengatakan, bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar hatinya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar hatinya kepada kita, aku bersukacita. Oh bersukalah, oh bersukalah dalam Tuhan, bersukalah. Oh bersukalah dalam Tuhan, bersukalah. Oh bernyanyilah, puji Tuhan hai umatnya. Oh
cita, aku bersuka cita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk di bagian yang terpenting di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita agar apa yang Tuhan harus katakan di malam hari ini dapat kita simpan. Karena firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam segenap kehidupan kita. Kita mau sambung pujian kita dengan pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Di pertengahan ibadah kami ini Bapa, kami katakan kami rindu diajar
oleh kebenaran firman-Mu, agar hari demi hari kami menerima hati yang penuh dengan kebijaksanaan, agar hari demi hari kami tetap ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Karena jalan-Mu itulah yang akan membawa kami kepada keselamatan. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang sanggup untuk menolong kepada kami. Firman-Mu itulah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami dapat menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk mewartakan firman di malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kediriannya, tapi biarlah Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada kami di malam hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIS Baladewa yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi kita dalam ibadah tengah minggu. Dan pada ibadah sore hari ini kita akan belajar ya, tentang yang namanya rencana Tuhan ya, atau saya beri tema dalam khotbah ini adalah God's Plan, God's Way. Jadi rencana Tuhan dengan caranya Tuhan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang God's Plan, God's Way, kita akan membaca tentang dasar ayatnya dulu ya. Di Yesaya 55 ayat 7 sampai dengan 9. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kekristenan yang saya lalui gitu ya, dari mulai saya bertobat tahun 2011 sampai hari ini, saya melihat begitu banyak permasalahan yang muncul itu dikarenakan karena seorang percaya itu dia tidak tahu atau belum tahu tentang rencana Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Ketika kita berbicara soal rencana Tuhan, ya, kok seolah rohani sekali gitu, sekolah kok spiritual sekali gitu. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, selalu rancangan-rancangan Tuhan itu memang itu yang harusnya kita lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, permasalahannya gini, permasalahannya rencana Tuhan, visi Tuhan itu tidak pernah gagal. Tapi kita manusia bisa gagal. Contohnya adalah ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena sebuah kesalahan, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya diperlihatkan oleh Tuhan gitu ya. Tetapi apakah visi Tuhan membawa Israel ke Kanaan itu gagal? Ternyata tidak. Jadi meski Musa gagal, rencana Tuhan tetap. Akhirnya di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah ini yang seringkali kita perlu pergumulkan Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata rencana Tuhan tidak bisa gagal, tidak pernah gagal, tetapi rencana kita itu bisa gagal. Manusia itu bisa gagal gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya dalam firman Tuhan ini, dikatakan di ayat Yesaya 55, orang fasik baiklah meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi kita belajar ya di beberapa waktu lalu bahwa orang fasik ini adalah orang yang kecenderungannya berbuat dosa, dan orang berdosa ya, orang jahat ya, orang yang sudah berbuat dosa gitu kan. Dan setiap orang ini memiliki jalan dan rancangan gitu ya. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah himbauan, bahkan sebuah
peringatan bahwa kamu harus meninggalkan loh jalanmu itu dan meninggalkan rancanganmu dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah pergumulan. Sebenarnya rencana Tuhan tuh yang seperti apa di dalam hidupku? Sebenarnya jalannya Tuhan tuh yang bagaimana? Gitu ya. Apakah jalan Tuhan kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan yang akan selalu enak? Enggak, gitu ya. Enggak selalu enak. Kalau kita berjalan dalam rencananya Tuhan tuh apakah selalu lancar jaya gitu? Enggak juga. Terus gimana kita mengenal bahwa itu rancangan Tuhan, ini rancangan manusia, ini jalan Tuhan, ini jalan manusia gimana? Sedangkan ya, yang paling benar itu adalah rencana Tuhan, caranya Tuhan, rencana Tuhan, jalannya Tuhan gitu. Tidak bisa rencana Tuhan, caraku, nggak bisa. Atau rencanaku, caranya Tuhan, ya itu memaksa Tuhan gitu ya, nggak bisa. Harus rencana Tuhan, harus dengan jalannya Tuhan. Nah ini yang perlu kita bergumul Bapak Ibu Saudara. Jadi ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari gitu. Seperti halnya Abraham. Ketika Abraham menerima janji, dia diberi keturunan ya. Tentu yang dijanjikan Tuhan itu adalah keturunannya yang bernama Ishak kan gitu. Tapi waktu itu Abraham menerima janji itu umur 75 tahun Bapak Ibu Saudara. 75 tahun dia menerima janji itu. Secara manusia Abraham pun berpikir ya, gimana bisa aku sudah 75 sedangkan istriku sudah 60-an gitu kan. Karena Abraham dan Sarah kan selisih usianya 10 tahunan kan ya. Jadi kalau Abraham 75 mungkin Sarah 65 gitu. Jadi bagaimana mungkin wanita berusia 65 tahun melahirkan? Dan itu pertama kalinya Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberi keturunan. Dalam perjalanan hidupnya Abraham mengalami banyak hal ya. Banyak tekanan juga. Ini mana ini janji Tuhan gitu ya. Sampai kepada Sarah menawarkan Hagar hambanya. Akhirnya Abraham karena dia terpaksa juga ya, apalagi diberi Hagar gitu, ya udah namanya dia dalam kondisi ya kita semua bisa membayangkan ya bagaimana seorang yang berusia 75 tahun harus menunggu kelahiran putranya gitu ya. Yang sedangkan di saat itu dia juga belum hamil, istrinya sudah tua gitu ya. Istrinya terus menawarkan Hagar, ya mau gimana lagi gitu ya. Lagi pula dia seorang pria gitu. Akhirnya dihampirilah Hagar dan dia punya anak Ismail. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham berusia 100 tahun ya, mengandunglah Sarah. Ketika Abraham berusia 100 tahun, mengandunglah Sarah. Sarah baru berusia 90 tahun. Dan ini secara logika, secara pikiran manusia ini impossible gitu ya. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya terjadi. Janji Tuhan itu terjadi. Ya. Rencana Tuhan itu terjadi. Jadi dari satu peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, dari satu kisah ini kita belajar satu hal. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu yang perlu kita tanamkan di kepala kita dulu Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima rencana Tuhan, untuk menerima jalan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita tundukkan. Apa itu? Pikiran kita. Seringkali manusia itu berpikir, masa umur segini aku akan melahirkan, aku akan punya anak. Kiranya Tuhan memberkati Ismail aja. Itu yang terjadi pada Abraham. Dan Tuhan katakan enggak, keturunan yang dijanji itu bukan Ismail. Tapi nanti kamu akan dapat, yaitu Ishak. Dan seringkali kita juga mengalami hal sama gitu ya. Karena di dalam pikiran kita yang mempengaruhi kita, segala sesuatu yang kelihatan inilah yang mungkin terjadi. Yang enggak kelihatan itu susah untuk terjadi gitu. Seringkali kita memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah ini yang kita belajar dari salah satu ilustrasi atau kisah Abraham ini ya. Karena dikatakan juga dalam firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jelas Tuhan katakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia. Ya. Rancangan manusia bisa gagal, tapi rancangan Tuhan enggak bisa gagal.
pasti terjadi. Nah, perlu sebuah kesadaran dari kita Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima, ya, menerima bahwa rencana Tuhan ini memang yang terbaik, yang pertama, yang kedua penuh kuasa. Yang sering kali kita lupa adalah Tuhan kita itu penuh kuasa loh. Nggak ada yang nggak mungkin. Orang bilang nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang bilang terjadi, terjadi. Gitu ya. Saya pernah baca sebuah artikel Bapak Ibu Saudara, sebuah kesaksian juga dari seorang mahasiswa teologi yang di daerah DKI Jakarta ini, yang kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar dia asramanya didatangi banyak orang dan dibantai gitu ya, mahasiswa-mahasiswa ini. Ada yang lehernya udah putus, lehernya ini udah putus, kepalanya ini udah terpisah sama badannya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya kita semua pasti akan memandang itu, ini mati pasti. Udah terpisah antara kepala dan badan ini, udah lehernya ini udah putus, udah nggak nyambung gitu ya. Tetapi waktu saya baca artikel ini dan saya dengar kesaksian orang ini, dia katakan karena dokter ini melihat, kok ini mau dikuburkan tapi dalam kondisi badan terbelah kan nggak bagus juga ya, secara estetika nggak bagus. Sama dokter, kepala dan lehernya ini dijahit biar nggak misah gitu, kan ngeri juga ya kalau keluarga lihat, wah akan seperti apa gitu ya, histerisnya mereka akan seperti apa. Ketika dijahit, katanya menurut kesaksiannya, menurut artikel yang saya baca, ada suara-suara uh, seperti apa ya, seperti plastik di remas-remas gitu ya, ada sesuatu yang kretek gitu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, padahal menyambungnya ini hanya menyambung luar ya, bukan menyambungkan lagi semuanya, enggak. Hanya menyambung kulit luarnya biar enggak lepas saja. Tapi ternyata ditemukan ini menyambung lagi lehernya dan dia hidup lagi. Itu boleh Bapak Ibu Saudara cari di YouTube ya, kejadian itu terjadi gitu ya. Saya waktu dengar itu, percaya saya, karena memang Allah kita tuh luar biasa. Jadi rencana Tuhan gak akan pernah bisa gagal. Kematian yang dianggap oleh manusia itu adalah akhir dari segala sesuatu. Tetapi ketika rencana Tuhan ini belum selesai pada diri orang ini, hidup lagi, Tuhan sambungkan lagi itu. Dan ini bukan omong kosong, ini kisah nyata. Bapak Ibu Saudara boleh cari itu di YouTube, di mana boleh cari. Jadi memang kesadaran untuk menerima bahwa rencana Tuhan ini dahsyat, ini memang perlu waktu dan proses Bapak Ibu Saudara. Saya yakini Bapak Ibu Saudara pasti perlu waktu. Karena secara manusia, manusia akan berpikir hal-hal yang manusiawi aja. Kalau mati ya udah mati, kalau leher terbelah ya udah mati. Hal-hal manusiawi yang terekam, yang menjadi dasar berpikirnya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, dengan Allah yang maha dahsyat, kita harus mengesampingkan itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus membuang pikiran-pikiran seperti itu dan menggantinya dengan segala sesuatu. Kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan mau, maaf bukan kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan mau pasti bisa. Kalau Tuhan mau pasti terjadi. Itu yang perlu kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Jadi perlu adanya penundukan diri di dalam diri kita. Jangan seperti orang fasik, jangan seperti orang jahat yang mereka membuat jalan-jalannya, membuat rancangan-rancangannya dari pikirannya yang jahat. Jangan. Itu harus kita buang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menundukkan pikiran kita dulu, menundukkan pengertian kita, ya. Kita harus mulai mengambil dalam hati kita, menanamkannya dalam hati kita bahwa rancangan Tuhan ini nggak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Meski terdengar impossible, meski terdengar itu sangat tidak mungkin, tapi kalau kita dengar siapa yang punya rencana? Tuhan, pasti terjadi. Itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang
bisa menghentikan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan tuh dia akan melesat maju terus. Enggak ada satupun yang bisa menghalangi. Kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan enggak. Tapi terkadang seringkali kita berpikir keras dengan pikiran kita yang manusiawi ini. Jadi ketika kita, contoh kita punya hutang gitu ya. Dan ini, hari ini belum punya uang, besok deadline. Wah, berpikir dengan keras, gimana aku dapat uang ini ya? Wah, kok kata temanku dia main judi online max win ya, dia dapat 45 juta. Apa aku nyoba judul? Selalu pikiran manusia yang diutamakan. Dan mulai hari ini kita harus ganti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus ganti pikiran-pikiran seperti itu. Caranya bagaimana? Kita diam dulu, kita berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita membuat sebuah keputusan, diam dulu berdoa. Tuhan, aku ingin Tuhan melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan berkenan, biar terjadi. Jangan kehendakku, biar kehendak Tuhan aja yang terjadi. Ketika ternyata Tuhan izinkan, ya kita berdoa, Tuhan ternyata Tuhan izinkan, terima kasih. Dan Tuhan, kiranya Tuhan memimpin langkah kami dalam proses ini gitu ya. Dan setelah selesai kita juga berdoa, Tuhan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan gitu. Berdoa dulu. Kita harus meletakkan pikiran kita itu dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali dilupakan sama orang Kristen, sama orang percaya. Mau memilih pasangan hidup, wah yang penting dia sesuai seleraku, hajar gitu ya. Ini seringkali gitu ya. Ntar kalau sudah ada masalah, oh Tuhan kenapa engkau memberi aku masalah? Lah, itu kan keputusanmu sendiri. Kalau ada masalah, ya salahmu sendiri gitu ya. Apakah ketika itu rencana Tuhan itu pilihan Tuhan ya? Atau yang terbaik dari Tuhan itu tidak akan pernah ada masalah? Enggak juga. Tetapi akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Masalah yang kita alami di dalam Tuhan tuh ya tujuannya untuk semakin menguji kita, mempertajam kita gitu ya. Tetapi kalau masalah itu terjadi di luar Tuhan, ya ini karena kesalahan, beda. Jangan disamakan. Itu sangat berbeda. Karena enak kalau kita mau ikut Tuhan nih ya, dalam memilih pekerjaan contoh. Oh Tuhan, aku pengen pekerjaan yang tidak mengganggu waktu pelayananku Tuhan. Yang kira-kira Sabtu Minggu libur. Kira-kira apa? Kita berdoa. Tiba-tiba Tuhan kasih ide. Ya udah, jadi PNS, biar Sabtu Minggu kamu libur. Terus kita terima ide dari Tuhan. Oh iya Tuhan, jadi Tuhan tolong berkati saya biar bisa lulus tes CPNS gitu. Tuhan tolong jadi PNS benar gitu ya. Sabtu Minggu bisa melayani Tuhan. Tapi jangan sampai sudah diberi gitu masih aja Sabtu Minggu atau minggunya nggak mau ibadah, meninggalkan Tuhan. Wah enak piknik kok, uangnya udah banyak, piknik aja gitu. Ibadah nanti gitu ya. Minggu depan kan masih ada hari Minggu, nah ini yang salah gitu ya. Tetapi kita mulai belajar Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa tuh sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, itu bertanya dulu sama Tuhan. Berdoa dulu gitu ya. Jangan nanti kita ambil keputusan, udah salah baru datang sama Tuhan. Ini saya ngerasa kadang orang-orang percaya ini gak ada etikanya gitu ya, gak ada adabnya. Dia ambil keputusan sendiri, ya, nanti dapat masalah, nanti nangis-nangisnya sama Tuhan. Kadang nyalahin Tuhan, kadang yang ditinggalkan Tuhan. Nah, ini gimana gitu? Ini bukan karakter orang percaya sebenarnya. Dan Tuhan gak mau kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ketika Tuhan menyatakan bahwa rancangan Tuhan, caranya Tuhan itu lebih tinggi daripada kita, Tuhan ketika sudah menyatakan itu, Tuhan maunya ya kita taat aja lah. Apa ruginya kita taat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita renungkan ya, apa ruginya coba? Ketika Tuhan tentukan rancangannya seperti ini dalam hidup kita.
Ketika kita mau taat, ada masalah Tuhan yang tolong, Tuhan yang kasih jalan keluar. Ya, nggak ada ruginya sebenarnya. Enak-enak aja. Jadi sebenarnya justru yang kita pikir hal itu lebih besar dari rancangan Tuhan ya. Yang kita pikir seperti itu, kadang ini lebih nggak berharga sebenarnya. Justru rancangan Tuhan itu yang lebih berharga. Makanya pola pikirnya harus mulai diubah. Jangan kita sibuk memikirkan segala sesuatu itu dengan merasa kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Enggak akan pernah bisa kita selesaikan segala sesuatu itu sendiri, itu enggak bisa. Saya merasakan sendiri bagaimana kuat tangan Tuhan itu menolong saya dalam segala kondisi. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Kita ini kalau tanpa Tuhan, wah berat. Berat. Tapi karena ada Tuhan, ya, enak. Gak pernah ada ruginya. Jadi ikut Tuhan tuh gak pernah ada ruginya. Menuruti rencana Tuhan dan menuruti jalannya Tuhan ini gak pernah ada ruginya, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud. Daud diurapi ketika dia berumur 15 tahun. Diurapi menjadi raja Israel. Apakah setelahnya Daud langsung menjadi raja? Enggak. Kalau kita baca hidup Daud itu seperti apa? Dia dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Dia dalam pelarian 15 tahun lamanya. Baru usia 30-an tahun dia baru diangkat menjadi raja. Apa yang dilakukan Daud semasa hidupnya? Dia hanya mengikuti aja alurnya. Ketika dia harus menjadi pelarian, dia harus tinggal di gua-gua, ya sudah dia tinggal di gua-gua. Daud gak pernah berpikir, apa aku akan mengkudeta kerajaan Israel aja? Enggak. Bahkan dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul, orang yang ingin untuk membunuh Daud, dia dapat kesempatan untuk membunuh si Saul ini. Daud tidak pernah melakukannya. Tidak satu goresan pun Daud melakukannya. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa rencana Tuhan, jalannya Tuhan itu pasti terjadi. Dan terbukti dia menjadi raja yang besar. Ya. Karena Mesias pun lahir dari keturunan Daud. Siapa yang menyangka Daud orang pelarian, ya, seorang gembala yang dikejar-kejar raja mau dibunuh 15 tahun lamanya menjadi raja, bahkan raja yang besar yang menjadi garis keturunan Mesias gitu ya melalui Daud ini. Ini kadang kita ini hanya kurang percaya saja sama Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen tuh kurang percaya. Jadi segala sesuatu memikirkan sendiri, aku harus, kalau aku mau sukses aku harus sekolah di sini. Kata siapa gitu ya. Aku kalau mau sukses harus bekerja sebagai ini. Siapa yang bilang? Jadi tidak ada satupun kepastian kalau kita jalan dan merencanakan itu dan mengambil jalan itu dengan pikiran kita sendiri itu nggak ada kepastian. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan sebuah rancangan, sebuah jalan kepada kita, tinggal kita taati, itu pasti terjadi. Asal kita taat ya, itu pasti terjadi. Dan ini yang seringkali harus ya, kita tanamkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita. Nah caranya gimana? Biar kita tahu bahwa ini rencana Tuhan, ini jalannya Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, selain kita membuat relasi yang baik sama Tuhan. Selain kita menjalin keintiman dengan Tuhan, nggak ada cara lain. Jadi kita harus punya waktu khusus sama Tuhan. Setiap pagi, setiap hari, ya, setiap malam, kapanpun kita bersedia, ya, menyediakan waktu. Tuhan mau kok gitu ya. Yang penting kita jangan menyisakan waktu ya. Tapi kita menyediakan waktu dari 24 jam tuh kita sediakan kapan? Oh pagi ya pagi. Pagi berdoa saat teduh, ya, baca firman. Siang, ya siang boleh, siang baca firman, renungkan firman Tuhan. Nah itu
cara kita untuk kita mengerti rancangan Tuhan, ini jalan Tuhan. Nanti kita akan ngeklik. Jadi ada sesuatu yang, ini toh caranya Tuhan. Ini toh rencana Tuhan, gitu. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah belajar firman, jalani hidup gini-gini aja, atau bikin rencana-rencana, ya kita nggak akan pernah tahu rancangan Tuhan tuh apa. Jalan Tuhan tuh yang seperti apa, nggak akan pernah tahu. Tapi ketika kita membuat keintiman sama Tuhan, kita membuat relasi yang baik sama Tuhan, kita akan kerasa Bapak Ibu Saudara. Kita akan merasakan ini loh jalan Tuhan. Jadi meskipun nggak enak, tetap harus dilakukan. Karena kita meyakini ini rancangan Tuhan ya, aku yakin ini. Seperti yang terjadi pada Daud. Dia mau dibunuh Saul, tapi dia meyakini bahwa ini jalan yang harus dia tempuh. Dan kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa lagi ya. Yang lebih luar biasa lagi yaitu Yesus. Yesus lahir dengan kesadaran bahwa dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus itu lahir dengan kesadaran itu bahwa dia raja. Tapi ketika jalannya harus seperti itu, ketika jalan dia harus di atas salib itu, dia disalibkan untuk menebus dosa manusia, ya dia lakukan. Dia lakukan itu. Dia jalani jalannya, dia jalani rancangannya, sampai dia selesai pada proses penyaliban itu, dia katakan it's finished, gitu. Ini selesai. Dan inilah cara ya, bagaimana Yesus pun menunjukkan pada kita, bagaimana ketaatan Tuhan akan firman Tuhan gitu ya, akan dirinya sendiri. Jadi Yesus bisa bicara, berfirman, tapi juga melakukan gitu ya. Jadi bukan omdo, bukan omong doang gitu ya. Tapi Yesus bisa, dan itulah teladan kita dari kisah-kisah yang kita belajar hari ini, bahwa ketika kita mengerti sekarang ini rencana Tuhan, lakukan. Ketika kita tahu ini jalan Tuhan, meski nggak enak, meski nggak nyaman, nggak bisa seperti ini, tapi lakukan saja. Karena kita mengerti di akhirnya nanti, endingnya nanti, itu sukacita yang luar biasa karena kita telah selesai. Jadi ketika nanti Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus datang berhadapan muka dengan kita, dengan bangganya kita akan berkata, Tuhan, it's finished. Ini sudah selesai dan saya sudah menyelesaikan misi saya di dunia ini. Itu kebanggaan yang begitu besar. Itulah kebanggaan orang percaya, dan saya berharap mari Bapak Ibu Saudara, semua jemaat GBS Baladewa akan sampai pada fase itu. Ketika Tuhan datang kembali, kita semua akan katakan, Tuhan, ini semua sudah selesai dan saya mengerjakan visi saya, rancangan Tuhan dan jalan Tuhan dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh. Kita pejamkan mata kita akan memujikan sebuah pujian, bejana-Mu. Ada dalam hadirat menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
tersungkur di tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, pengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, ketika hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini Bapa, dan kiranya Tuhan firman ini tertanam dalam hati kami sehingga mengubahkan setiap pikiran dan hati kami Bapa, untuk kami mulai mengubah pikiran-pikiran yang semuanya dari sudut pandang manusia tetapi mulai diubah, untuk kami boleh semakin percaya kepadamu Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, bahwa jalan-jalannya Tuhan itulah yang paling tinggi, itulah yang paling baik bagi kami. Tuhan kiranya tanamkan dalam hati kami selalu ingatan Tuhan, ketika setiap kami semua mengambil keputusan, kiranya Tuhan kami boleh mengingat, kami senantiasa berdoa Tuhan sebelum kami mengambil keputusan, ketika kami melaksanakannya maupun kami mengakhirinya, kami senantiasa mengingat akan Engkau Bapa. Karena kami sungguh percaya Bapa, inilah yang Engkau mau di dalam kehidupan kami umat percayamu ini Bapa. Dan kami sungguh percaya Bapa, kiranya Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati yang mungkin hari-hari ini mulai undur karena kecewa, karena kepahitan, karena merasa di dalam kehidupannya senantiasa merasakan kekecewaan, merasakan kesedihan, tetapi ketika dia mendengar firman ini, dia boleh menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, mungkin ada sesuatu yang salah karena dia tidak melakukan rancangan Tuhan, dia tidak melakukan jalan-jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, dan biarlah setiap kami jemaat GBS Baladewa ini Bapa, senantiasa hari demi hari Tuhan, Engkau ubahkan setiap kami menjadi umat yang semakin dekat denganmu Tuhan, untuk setiap kami boleh mengerti rancangan-Mu, boleh mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Dan biarlah Roh Kudus itu yang memberi pengertian kepada setiap hamba-Mu ini Tuhan, orang-orang ini Bapa, jemaat-Mu di tempat ini yang kurang pengalaman Bapa, tetapi dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap rancangan dan jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau yang menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Tuhan setiap jemaat di GBIS Baladewa ini Tuhan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang dahsyat di dalam kehidupannya, bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga aksi-aksi yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan untuk menutup doa ini Bapa, kami akan berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.